Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal madhudin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famata'nahum ila hinin. Pemirsa rahimakumullah, masih ingatkah kita kepada kisah Nabi Yunus alaihi salam? Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum Ninawa di sebuah daerah di Irak. Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ninawa selama bertahun-tahun. Namun kaum Ninawa ini terkenal dengan keras kepalanya dan begitu fanatiknya mereka menyembah berhala. Mereka semua tidak menerima Nabi Yunus alaihi salam berada di tengah-tengah mereka. Bahkan mereka pun menolak mentah-mentah ajaran-ajaran dan ajakan-ajakan yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Mengapa? Karena kaum Ninawa merasa bahwa Nabi Yunus bukanlah berasal dari kaum mereka. Nabi Yunus bukanlah keturunan dari nenek moyang mereka. Maka kaum Ninawa tidak pernah menerima atau menganggap Nabi Yunus itu ada selama Nabi Yunus berdakwah di kaum Ninawa. Nabi Yunus alaihi salam bertahun-tahun berdakwah dan bertahun-tahun mengajak kaum Ninawa kepada ajaran agama Allah, agama samawi. Namun tidak ada yang beriman kepada mereka kecuali hanya 2 orang saja. Hingga pada suatu hari Nabi Yunus alaihi salam mengadu kepada Allah bahwa ia sudah lelah, bahwa ia sudah sangat capek dan sudah sangat berusaha, bahkan sampai berputus asa untuk mengajak kaum Ninawa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa akan hadir nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, tolong berikanlah azab kepada kaum Ninawa. Hancurkanlah dan musnahkanlah kaum Ninawa kecuali 2 orang yang beriman kepadamu." Setelah menyampaikan itu, Nabi Yunus kembali berusaha untuk mengajak kaum Ninawa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi kaum Ninawa menolak dan tidak menggubris sama sekali ajakan dari Nabi Yunus. Hingga Nabi Yunus alaihi salam mengancam kepada kaum Ninawa, "Wahai kaum Ninawa, jika hingga saat ini kalian tidak ada satupun yang beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian dan memusnahkan kalian semua." Dengan rasa marah, Nabi Yunus pergi dan meninggalkan kaum Ninawa. Dan selama itu pun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dan doa dari Nabi Yunus alaihi salam. Di daerah Irak, di kaum Ninawa, pada saat itu tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung dan begitu menyeramkan. Angin bertiup sangat kencang. Topan-topan pun menghancurkan rumah-rumah dari kaum Ninawa. Pada saat itu kaum Ninawa meyakini dan merasa takut sekali
dengan ancaman Nabi Yunus alaihi salam. Mereka beriman dan mereka meyakini bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar dan dia benar-benar membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, pada saat itu Nabi Yunus telah pergi meninggalkan kaum Ninawa dengan rasa marah dan rasa kecewa yang begitu sangat. Sehingga kaum Ninawa mencari-cari di mana Nabi Yunus berada. Namun tidak pula ditemukan Nabi Yunus. Nabi Yunus pergi dari kaum Ninawa, mengembara namun tak tentu arah. Tentunya karena Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum Ninawa karena tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Dan saat ketika kaum Ninawa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada agama yang dibawa Nabi Yunus, maka Allah memaafkan kaum Ninawa dan mengembalikan dan membatalkan azab yang akan ia berikan. Namun Nabi Yunus terlanjur kecewa hingga ia mengembara tanpa arah tujuan dan merasa berdosa karena telah meninggalkan kaum Ninawa. Hingga ia sampai di pesisir. Ia melihat banyak kapal-kapal yang penuh dengan muatan. Idh abaqa ilal fulukil mashhun. Nabi Yunus datang ke pesisir dan bertemu dengan orang-orang yang mengenalnya sebagai nabi. Karena orang-orang yang berada di kapal mengenal dengan Nabi Yunus alaihi salam, maka orang-orang itu mengajak Nabi Yunus untuk ikut mencari ikan. Naiklah Nabi Yunus ke kapal yang penuh muatan. Setelah beberapa saat berjalan, kapal itu tiba-tiba terhenti. Sedangkan kapal-kapal di sebelah kanan dan kirinya tetap berjalan. Hanya kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus yang berhenti dan tidak berjalan sama sekali, terombang-ambing berhari-hari di atas air. Nabi Yunus alaihi salam mengerti bahwa segala yang ada di bumi, termasuk lautan pun adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kepergian Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut untuk berhenti. Nabi Yunus alaihi salam merasa bersalah dan ia dengan senang hati untuk turun dari kapal tersebut. Namun orang-orang yang berada di kapal itu tidak mau karena mereka tahu bahwa ini adalah Nabi Yunus alaihi salam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum Ninawa kepada kebenaran. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka bersepakat untuk mengadakan undian. Fasahama fakana minal madhudin. Kemudian mereka saling mengundi. Setelah diundi, yang keluar ternyata nama Nabi Yunus alaihi salam. Orang-orang tersebut tidak terima, mereka masih ingin mempertahankan Nabi Yunus. Maka diulanglah undian itu. Ternyata yang keluar tetaplah nama Nabi Yunus alaihi salam. Hingga sampai ketiga kalinya undian, yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihi salam. Maka dengan sangat ridho dan dengan sangat ikhlas, Nabi Yunus alaihi salam keluar dan turun dari kapal itu. Padahal kapal itu berada di tengah lautan. Sebelum Nabi Yunus terkena air laut, sebuah ikan besar yang bernama ikan nun memakan dan memangsa Nabi Yunus alaihi salam bulat-bulat tanpa ditelan. Ya, ikan itu adalah ikan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam tanpa ia kunyah terlebih dahulu. Ia telan bulat-bulat hingga Nabi Yunus berada di dalam perut ikan besar itu, ikan nun, selama 40 hari. Saat ia berada dalam kegelapan laut, ia berada dalam perut ikan besar itu, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Yunus untuk mendengar suara tasbih seluruh yang ada di dalam laut. Kerikil-kerikil, ikan-ikan, tanaman-tanaman yang berada di bawah laut, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus merasa lebih berdosa lagi karena ia merasa bersalah telah meninggalkan kaum Ninawa.
Sedangkan segala yang ada di bumi dan yang ada di langit, bahkan yang berada di dalam kegelapan laut pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah ia beristighfar dan mengucapkan doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selama 40 hari berturut-turut hanya itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Di dalam kegelapan lautan, di dalam kegelapan perut ikan, dan di dalam kegelapan malam ia terus berdoa tanpa henti-hentinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Yunus alaihi salam. Ia Maha Pendengar, Ia Maha Pemaaf, Ia Maha Pengampun. Hingga ia memerintahkan kepada ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam di sebuah pantai. Maka pada saat itu setelah 40 hari terombang-ambing berada di dalam laut, ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam hingga Nabi Yunus terdampar di sebuah pantai. Falaula annahu kana minal musabbihin. Sesungguhnya mereka termasuk ke dalam orang-orang yang bertasbih. Hingga fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim. Hingga Nabi Yunus alaihi salam terdampar di sebuah pantai dengan keadaan yang sakit. Karena selama 40 hari ia tidak makan, ia tidak minum, dan kulitnya pun mengelupas. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Yunus alaihi salam pada saat itu sakit bisa dibayangkan seperti seekor burung yang baru saja dicabuti bulu-bulunya. Kulitnya mengelupas, badannya begitu kurus, dan ia dalam keadaan yang sakit. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dalam pulau tersebut Allah tumbuhkan sebuah pohon, sejenis pohon labu. Dari situlah Nabi Yunus alaihi salam makan selama berhari-hari. Dan dengan izin Allah, Nabi Yunus sembuh dan kembali kepada kaum Ninawa. Saat Nabi Yunus alaihi salam kembali kepada kaum Ninawa, betapa terkejutnya Nabi Yunus alaihi salam ketika melihat berbondong-bondong bahkan sampai 100.000 orang beriman kepada agama yang ia bawa, kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amanu fatama'nahum ilahin. Lalu mereka beriman dan karena itu kami anugerahkan kehidupan yang nyaman. Setelah itu, ketika melihat kaum Ninawa beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia meminta maaf karena telah meninggalkan Nabi Yunus alaihi salam, karena telah meninggalkan kaum Ninawa dengan keadaan marah. Alhamdulillah, setelah mereka beriman, Nabi Yunus alaihi salam kembali mengajarkan agama-agama Allah dan syariat-syariatnya. Dari situlah mereka kembali hidup dengan aman dan sejahtera. Dari cerita Nabi Yunus alaihi salam, kita dapat banyak mengambil hikmah dan pelajaran bahwa Allah begitu maha kasih sayang. Allah begitu berlimpah dengan rahmat dan berkahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita jangan sampai kita termasuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai seperti Nabi Yunus alaihi salam yang meninggalkan suatu permasalahan dalam keadaan marah. Karena sesungguhnya marah adalah bisikan dari setan. Mudah-mudahan dari kisah ini kita dapat mengambil banyak manfaat dan pelajaran. Dan selalu mengingat riwayat-riwayat Nabi kita agar bertambahnya keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.